dengan kami, Tante Rere dan Tante Ivana. Yuk kita akan memuji Tuhan. Sudah siap semua untuk beribadah pada Tuhan? Siap Tante. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau. Pimpinlah ibadah ini di setiap pujian dan penyembahan, bahkan di setiap firman Tuhan, kami boleh diberkati. Biar Roh Kudus-Mu turun atas kami dan kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan karena Yesus selalu mengasihi kita. Yuk nyanyi sama-sama, siap-siap yuk. Bangkit berdiri, boleh berdiri sama-sama yuk. Ikuti gerakan Tante Rere dan Tante Ivana yuk. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur lagi. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Mari bersama kita katakan, maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Maju lagi. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku.
maju, 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 mundur, 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 mundur. Maju, 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 maju. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan membuat kita tidak bersedih hati, membuat itu, kita Tante. tidak merasa resah. Oleh Amen. sebab itu, mari hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita mau memikirkan semua yang benar dan mulia dari Tuhan. Ikuti gerakan Tante ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sekali lagi ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo adik-adik, kita mau bertepuk tangan. Kita mau katakan bahwa kita mau memikirkan semua yang benar dari Tuhan. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mau katakan haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi ya. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku
Adik-adik, kita percaya bahwa janji Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Tuhan berkata bahwa Dia terus menyertai kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, Tuhan Yesus. Kami takkan menyerah, sebab Kau beserta kami. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Mari adik-adik, angkat suaramu. Kita mau berkata, Tuhan ini kami. Kami tidak mau menyerah karena kami tahu Kau Allah yang beserta kami. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk ini. Haleluya. Kami bersama-Mu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
benar Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau berkata bahwa kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang terus beserta dengan kami. Engkau Allah yang terus melindungi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, bahkan fokus kami. Untuk kami sama-sama belajar apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap guru-guru kami yang akan mengajar, berikan hikmat-Mu, dan berikan kami juga Tuhan hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Tante yakin adik-adik di rumah semuanya sehat, kuat, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yeay, Tante percaya adik-adik semua semangat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk minggu kemarin sudah diceritakan firman Tuhan. Kira-kira apa adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Ada, Tante percaya adik-adik di rumah semuanya ingat ya cerita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita bercerita, Tante Sesa bercerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Semua karena pertolongan Tuhan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka semua menyeberangi Laut Merah karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir dan semua yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka sehingga mereka selamat dari orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau melanjutkan kembali cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Tante Sesa. Dan minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinga adik-adik yang di rumah, siapkan hati, siapkan pikiran, agar adik-adik di rumah fokus mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah tetap memelihara orang Israel dan Allah telah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Tetapi setelah Musa dan semua orang Israel menyeberang Laut Merah, mereka kemudian berada di sebuah padang gurun yang besar. Adik-adik tahu di sana tidak ada toko, di sana tidak ada rumah, di sana tidak ada pohon, rumput ataupun bunga. Di sana tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan dan sebagainya. Tiang awan Allah menuntun mereka berjalan melalui padang gurun itu. Orang banyak itu mengetahui bahwa mereka sedang pergi menuju ke negeri yang indah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi sebelumnya mereka harus berjalan melalui padang gurun yang panas dan kering itu. Nah, matahari yang panas, matahari yang sangat panas pada saat itu menyengat kepala mereka. Mereka sangat haus, tapi mereka tidak menemukan air minum. Sampai pada akhirnya mereka melihat beberapa pohon jauh di depan mereka. Lalu mereka berpikir, wah pasti ada air di sana. Lalu mereka cepat berlari. Menemui pohon itu agar dengan maksud tujuan mereka mendapatkan air minum. Namun ketika mereka sampai di sana mereka minum air tersebut. Wah adik-adik tahu ternyata airnya rasanya pahit. Wah
betapa kecewanya mereka. Beberapa di antara anak-anak kecil mulai menangis karena mereka sudah mulai merasa kehausan dan kepanasan. Mereka semua sangat ingin minum. Orang-orang mulai mempersalahkan Musa karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka semua lupa betapa beratnya mereka harus bekerja untuk Firaun. Mereka telah lupa baiknya Allah kepada mereka. Allah telah memperlakukan dan memelihara mereka, tapi mereka malah bersungut-sungut dan marah-marah. Kemudian Musa menanyakan kepada Allah apa yang harus dilakukan pada saat itu. Lalu di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Lalu Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiba-tiba airnya berubah menjadi manis dan sedap sehingga mereka semua dapat minum. Tuhan tidak ingin mereka kehausan. Tuhan memelihara mereka dan Tuhan memberikan mereka air yang baik untuk mereka minum. Nah, kemudian mereka berangkat lagi adik-adik. Mereka berjalan terus. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti. Sementara para ayah-ayah, para pemuda memasang tenda, ibu-ibu, gadis-gadis mempersiapkan makan malam. Tetapi makanan yang telah mereka bawa dari Mesir telah habis. Mereka sangat lapar. Mereka mengeluh lagi. Kata mereka, apa yang akan kita makan? Kenapa kita harus keluar dari Mesir? Ingatkah kalian semua makanan enak yang kita dapatkan di sana ketika kita di Mesir? Kenapa kita harus keluar dari Mesir? Orang-orang itu melihat tiang awan dan tiang api yang ajaib yang menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka. Tetapi mereka tidak merasa bahagia karena mereka kelaparan. Mereka kembali lupa bahwa Allah akan memelihara mereka. Mereka mencaci maki Musa karena telah membawa mereka ke padang gurun ini. Mereka lupa betapa kerasnya Musa telah berusaha untuk menolong mereka. Musa mengetahui bahwa orang-orang itu kelaparan. Dan adik-adik tahu ternyata Musa juga kelaparan. Tetapi Musa tidak mengeluh. Melainkan ia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kemudian Musa dan kakaknya Harun mengumpulkan orang banyak itu. Lalu berkata, Allah akan memberi kita makan. Nanti sore ia akan memberi daging. Dan setiap pagi ia akan mengirimkan roti dari surga. Sore hari itu banyak burung puyuh datang terbang di atas kepala mereka. Burung-burung itu terbang rendah sehingga mereka orang-orang Israel dengan mudah dapat menangkapnya. Dan setelah itu mereka dapat makan dari burung-burung itu. Nah, keesokan harinya ketika orang-orang itu melihat keluar pintu kemah, mereka melihat benda-benda kecil bulat di atas tanah. Wah, apa itu? Apa itu? Tanya mereka kepadanya. Lalu Musa berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-15,
Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kemudian ia berkata, Allah berkehendak supaya kamu semua mengumpulkan makanan cukup untuk 1 hari saja. Besok pagi Tuhan akan memberi makanan lagi. Dan kamu akan mendapat makanan yang segar setiap hari dari Tuhan. Lalu orang Israel itu cepat-cepat mengumpulkan mana di dalam keranjang. Mereka ingin tahu rasanya makanan itu seperti apa sih? Wah, adik-adik tahu ternyata rasanya enak sekali. Manis seperti dicampur oleh madu. Beberapa orang mengumpulkan terlalu banyak karena mereka mengira bahwa mereka dapat menyimpan sampai besok. Tetapi keesokan harinya mana yang masih sisa itu menjadi busuk. Karena Allah mau supaya setiap orang mendapat makanan yang segar setiap harinya. Nah, sehari sebelum hari Sabat atau hari untuk beribadah, Musa menyuruh orang Israel mengumpulkan 2 kali lebih banyak. Kali ini makanan itu tidak rusak. Nah, pada hari Sabat Allah tidak mengirim mana. Mana itu adalah roti. Allah telah memberi perintah kepada orang Israel agar tidak bekerja pada hari itu. Setiap pagi Allah memberikan mana kepada orang banyak itu. Gak peduli dimanapun mereka berkemah, dimanapun mereka ada. Pagi berikutnya tanah di sekitar perkemahan mereka penuh dengan mana. Dan kita lihat bersama-sama bahwa Allah memelihara umat Israel. Allah memelihara mereka. Nah, kita sudah melihat dan kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengar bahwa Allah sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan umat Israel. Kita yakin, kita percaya Allah juga sanggup memenuhi kebutuhan kita. Amin. Ya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi, mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Nah, saat ini Tuhan tidak langsung memberikan makanan yang turun dari surga. Tetapi lewat sarana, lewat semua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu yang dapat kita gunakan untuk kita memperoleh makanan. Tuhan menyiapkan tumbuhan, Tuhan menyiapkan hewan, Tuhan menyiapkan toko-toko, Tuhan menyiapkan semuanya yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk kita memperoleh makanan. Nah, untuk itu adik-adik kita harus bersyukur. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memenuhi kebutuhan kita semua. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus sangat menolong kita,
sanggup memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, makanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh makan, kami boleh minum, kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, itu semua datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh selalu mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, tanamkan, materaikan firman-Mu di dalam hati kami, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini yang menjadi doa kami kepadamu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya.